Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan. Firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu, atas rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami juga mau merenungkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 6 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah potongan dari doa Bapa kami. Ya, kita hafal ya doa Bapa kami. Nah, ada satu statement, ada satu pernyataan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, jadi dengan ada statement seperti ini berarti pengampunan yang kita minta kepada Tuhan itu hanya bisa terwujud kalau kita juga mengampuni orang. Ya, dikatakan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kalau kita bisa mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita, ya, ketika kita minta ampun kepada Tuhan, maka seperti kita mengampuni orang itulah Tuhan mengampuni kita. Ya, sebaliknya kalau kita nggak mau atau tidak bisa mengampuni orang lain, ya, kita mau minta ampun kepada Tuhan seperti apapun, kalau hati kita penuh dengan benci, kecewa, pahit hati, dendam, ya maka tidak ada pengampunan yang dari Tuhan yang akan terjadi atas hidup kita. Ya, coba kita lihat lagi firman Tuhan, masih lanjutannya dari Matius 6, yaitu ayat 14 dan 15. Saya bacakan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nih, diperjelas lagi ya. Ini penjelasan yang diberikan dari doa Bapa kami, ayat yang ke-12 tadi ya. Ya, jadi, kalau kita mengampuni, maka kita diampuni. Tetapi kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, sekalipun kita nggak salah, mungkin posisi kita di posisi yang benar, yang salah orang lain. Tetapi ketika orang lain itu minta ampun, sudah seharusnya kita lepaskan pengampunan, kita berikan pengampunan. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, maka ketika kita berdoa, ketika memohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan pun ya akan mengampuni kita. Ya, sekali lagi ya, intinya adalah Tuhan mau supaya hidup kita ini selalu mengampuni, penuh pengampunan. Ya, jangan simpan kekecewaan, jangan simpan kebencian, jangan simpan kepahitan, jangan simpan dendam dalam hatimu, tetapi isilah hatimu dengan kasih, ya, dengan pengampunan. Jadi artinya hati kita ini akan dilihat Tuhan. Ya, saat kita berdoa minta ampun atas dosa kita, Tuhan lihat hati kita. Apakah di situ juga ada pengampunan bagi orang lain atau tidak? Kalau ternyata hati kita tidak ada pengampunan, maka seperti dikatakan firman Tuhan, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow, ngeri sekali ya. Ya, sudah jadi orang percaya, melayani Tuhan, ya, tetapi kalau hatinya tidak ada pengampunan, adanya kebencian, maka perhatikan ini, doa kita ketika kita minta ampun kepada Tuhan akan sama jawabannya seperti sikap kita terhadap orang yang bersalah kepada kita.
Kalau sikap kita benci terus, ya maka kita tidak akan mendapatkan pengampunan. Tapi kalau kita betul-betul mengampuni dengan tulus, ingat, dengan tulus. Wong Jawa ngarani ora gurlamis. Ya, bukan hanya bibir yang mengatakan, tetapi tulus dari dalam hati kita betul-betul mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Maka sesungguhnya Tuhan pun akan memberikan pengampunan kepada kita. Hati-hati, ini serius, ini penting. Ya, tanpa pengampunan berarti kita masih berdosa. Ya, kita kan semua berdosa. Firman Tuhan mengatakan itu. Ya, manusia berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Kita berdosa. Nah, kita yang berdosa ini hanya bisa diselamatkan melalui Tuhan Yesus. Ya, melalui pengampunan yang dilakukan Tuhan Yesus dan juga penebusan dengan darah Yesus. Nah, kalau kita saja ya belum diampuni, berarti dosa itu masih melekat dalam diri kita. Nah, terus gimana nasib kita? Hati-hati makanya. Ya, jangan sampai kita dipenuhi kekecewaan dan pahit hati tadi. Isi hatimu dengan kasih. Lepaskan pengampunan buat setiap orang yang menyakiti engkau. Dan ketika engkau minta ampun, maka pengampunan yang dari Tuhan akan dinyatakan atas hidupmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mungkin kami di posisi yang benar, tetapi kalau kami tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami, maka sesungguhnya tidak ada pengampunan dari Bapa atas hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan, berdoa kalau ada di antara kami umat-Mu Tuhan yang masih ada kekecewaan dalam hati kami, ada kebencian, ada kepahit hati, mungkin dengan bukan orang jauh, mungkin dengan orang-orang yang terdekat dengan kami, suami atau istri, atau anak-anak dengan orang tua, atau mungkin teman dekat, ya, atau siapapun Tuhan. Kalau masih ada kekecewaan terhadap mereka, hari ini hamba berdoa, Tuhan minta anugerah-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk kami bisa melepaskan pengampunan. Sehingga hati kami tidak ternodai dengan kekecewaan, kebencian. Tetapi diisi dengan kasih dan damai. Dan kami percaya Tuhan ketika kami datang kepadamu memohon ampun, maka pengampunan itu pun boleh terjadi dan kami alami. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami orang-orang yang senantiasa penuh kasih dan pengampunan kepada sesama kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami terus dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.